Yang pasti tentu posisi pertama adalah mereka punya semangat sekolah. Yang kedua, mereka dalam kondisi yang tidak beruntung, baik karena ekonomi, karena faktor keluarga, maupun karena faktor jarak. Karena banyak ternyata di Karangasem ini, mereka ingin sekolah, tapi jarak sekolahnya jauh. Sangat jauh. Sehingga sehari-hari itu akan jadi beban berat. Nah, dengan pola boarding school, dia tinggal langsung sekolah, dia kan lebih hemat. Jadi dia bisa tinggal di sini dan sebagainya. Dan tidak ada kriteria apapun yang terlalu berat. Yang penting dia mengikuti cara di sini, cara Hindu kan gitu. Dan kami sudah mendapat informasi kemarin juga ada rencana tahun ajaran ini sudah mulai dari luar Bali yang ingin akan menitipkan anaknya dididik di sini. Tapi tetap konsep Hindu. Selamat siang, selamat datang dalam acara talk show lebih dekat bersama saya Puspawarni. Dan hari ini sangat menarik sekali karena saya ditemani langsung oleh seorang politikus yang saya sebut masih muda. Di Bali, muda di Bali sangat akrab disapa dengan GPS, aktif juga di Facebook dan di sosial media karena sering menyapa masyarakat di Bali dengan berbagai jargon yang menarik. Bersama saya saat ini Gede Pasek Suardika. Selamat siang Bapak. Selamat siang, Om Bagaimana Sastu. Om Sastiastu, bagaimana kondisinya hari ini? Ceria. Wow. Dan kita harus selalu menyambut dunia ini dengan senyum. Oh, biar tentu. hidup lebih bergairah. Senyum walaupun ditutupi masker ya Pak. Iya. Tapi udah mata yang berbicara. Iya. Nah, senang sekali siang hari ini kita bisa bertemu dengan Pak GPS nih, sapaan akrabnya. Nah, ada hal yang menarik nih Pak. Apa sih sebenarnya aktivitas Bapak setelah mungkin selesai di Senayan? Selesai di Senayan, kemudian kemarin baru saja ditunjuk sebagai Sekjen Hanura di 2020 lalu, kemudian kebetulan sekarang lagi ada di Bali. Apa sih sebenarnya aktivitas Bapak selama di Bali? Ya, aktivitas begitu selesai di Senayan kan kembali ke habitat menjadi lawyer ya, menjadi advokat. Jadi kebetulan kantor kita ada di Bali, di Renon, lalu kita coba kembangkan bersama teman-teman. Nah, kemudian karena kita juga punya kantor di aktivitas politik di Jakarta, maka kita lakukan juga langkah-langkah kegiatan di Jakarta. Sehingga posisinya itu lebih daripada Jakarta mungkin 2/3, Balinya 1/3, kurang begitulah kita ngatur waktunya. Karena pelayanan kita menjadi seorang sekjen di Jakarta juga tidak mudah, karena dia harus berkomunikasi mengelola organisasi seluas Indonesia nih, 514 kabupaten kota, 34 provinsi, belum lagi ada PAC-nya, ada ininya, belum lagi kita punya 807 anggota dewan yang harus kita jaga, bina, macam-macam. Jadi memang cukup menantang lah. Cukup menantang. Nah, itu yang di Jakarta. Sehingga kalau kita begitu hiruk-pikuk di Jakarta, pulang ke Bali, 1-2 hari saya di Denpasar, sisanya saya di Pasraman udah. Menarik sekali. Menarik sekali karena sebenarnya dari tadi kita dari Denpasar menuju Karangasem karena wilayah Pasraman ini ada di Desa Pempatan, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem. Sangat menarik sekali karena pemandangannya sangat luar biasa. Bisa diceritakan sedikit nih tentang Pasraman ini, Pak? Iya, ini ceritanya ini sebenarnya kita awal mula tuh punya tradisi di keluarga. Kalau ada yang ulang tahun, kita lagi kumpul, kita keliling ke panti asuhan. Nah, itu. Jadi nanti di panti asuhan itu anak-anak kita suruh melayani anak-anak panti asuhan, makan, bawa apa, macam-macam lah, termasuk bantuan. Nah, waktu itu kita datangi 3 wilayah, Karangasem, Buleleng, dan Jembrana. Nah, pada saat habis dari Buleleng itu, pulangnya tuh saya ngobrol sama istri. Ini kita paling setahun sekali, balas 2 tahun sekali kita baru keliling. Ini sementara mereka ini tiap hari berkecimpung dan bantu orang-orang untuk sekolah. Gimana ya, mudah-mudahan besok-besok bisa kita bikin panti asuhan. Nah, kira-kira gitulah perjalanan itu. Pas saya sampai Denpasar, ditelepon sama teman saya di sini yang memang saya udah sering di wilayah ini bermain, melancong, banyak, udah kayak saudara lah banyak. Neneknya meninggal, jadi kita datanglah ke situ, menjengukan lah istilahnya itu. Habis di sana disampaikan bahwa ada lahan dijual. Persis ini dah tanah ini. Di lokasi saat ini kita duduk. Tapi ini dulu sayuran nih.
Jadi orang habis panen cabai. Habis panen cabai, masih debuan. Saya udah nggak pernah mau, dari dulu ditawari ada orang jual tanah di sini, nggak pernah mau. Ngapain saya beli tanah di sini? Saya nggak berasal dari sini, itu dan sebagainya. Saya lahir besar di Buleleng. Asal bapak desa Tumbu Karangasem. Nah kemudian karena terus didesak sama teman saya, biar nggak kecewa, ya deh sini. Tengoklah sampai di sini, di depan jalan itu turun, ditunjukkan jalan ini. Tanah ini kan agak miring begini posisinya. Tapi yang bukan tanah ini yang bikin saya menarik. Apa yang ketika saya balik itu Gunung Agungnya pas lagi bagus-bagusnya. Pas lurus ini. Waduh, Gunung Agungnya bagus nih. Ya sudah, akhirnya singkat cerita, saya tertarik lah kan. Hanya kebetulan, ya jujur aja, waktu itu kebetulan saya baru habis biaya pembangunan di Gunung Salak ya. Jadi cash money kita nggak pegang. Akhirnya saya telepon teman dari sini, saya telepon teman yang bulan direktur bank. Bisa nggak bantu saya mau bikin panti asuhan nih. Saya mau bikin panti asuhan untuk di sini gitu. Memang dari awal sudah ada kebayang untuk benar-benar mau panti asuhan. Iya kan kemarin kan udah habis ngobrol sama istri kan. Nah itu udah langsung memutuskan. Langsung udah di sini ya. Habis itu ditelepon, oke beli, dan bantu ya. Ya udah, akhirnya saya deal lah, kalau menawarkan karena sudah teman mau bantu kan, akhirnya saya cicil dengan teman saya. Jadi ini saya cicil tanah ini seluas 40 hari pertama. 40 hari. Nah, kemudian setelah itu saya berpikir, karena ini Gunung Agungnya bagus gini, kenapa nggak jangan panti asuhan saja, langsung dengan pasramannya. Dengan ada pola sistem pendidikan Hindu kan gitu. Makanya kemudian kita langsung membuat yayasan panti asuhan dan pasraman. Yayasan Astika Panti Dharma, Asuhan. Ya, gitu. Nah, jadi akhirnya singkat cerita, saya beli tempat ini. Ini belinya di Buleleng ini. Pas saya ke Buleleng, saya beli sekepat ini, saya beli. Ini tanah masih nggak karo-karon, saya taruhlah di sini. Saya anggap sentralnya di sini. Terus di pondok ini belum ada keramik, belum ada, langsung berdirikan ini aja. Duduk di sini, jadi ini masih tanahnya belum jelas. Tanah kosong ya, semuanya. Di sinilah selalu saya merenung, ini diapain. Akhirnya cari alat berat, tata landscape-nya. Karena tanahnya miring, maka saya bikin bertingkat dia. Nah, singkat cerita, mulailah Parahyangnya kita bangun. Lalu, waktu sebelum membangun itu, sudah ada 2 anak minta di sini. 2 anak? 2 anak dari abang. Minta biar disekolahkan, sementara kan bangunan belum ada. Jadi di bawah tuh masih kita bangunkan gubuk. Ya, Pak, ya? Hanya kita bangunkan gubuk. Saya bangunkan gubuk, sehingga 2 anak itu tinggal di sini. Nah apa-apa Pak, yang penting saya disekolahkan. Ternyuh juga kita kan, akhirnya dia tinggal di gubuk itu. Akhirnya saya carikan sepeda motor bekas untuk dia bisa pakai sekolah. Saya sekolahkan di SMA 1 Rendang, dibantu sama teman-teman kepala sekolah di sini kan. Itu hanya sekolahlah mereka di situ. Itu membuat tekad saya menjadi, waduh ini saya harus segera bangun untuk mereka tempat tinggal juga gitu. Akhirnya mulailah saya bangun asrama di sana, kamar-kamar untuk di bagian belakang ya Pak belakang ya? Sana. Nanti kita bisa lihat di situ kita bangun pelan-pelan sekamar-sekamar, akhirnya jadi. Akhirnya berkembang tanah sebelah dijual. Nah, itulah kita beli perluasan. Nah, saya berpikir anak-anak di sini sarana olahraga kurang. Saya juga suka olahraga. Akhirnya saya siapkanlah lapangan basket, volley dan sebagainya, untuk futsal juga, untuk merangsang anak-anak muda itu mau datang kemudian berolahraga. Nah di situ baru kita bisa interaksi pelan-pelan mengarahkan mereka ke hal yang positif. Ya karena nggak bisa datang-datang kasih beritahu nih A, B yang benar itu. Anak zaman sekarang susah lah. Karena pendekatannya harus dengan banyak cara ya Pak ya. Nah akhirnya kami coba ini kan kami coba jalankan izinnya, dapat izin, lalu kemudian mulai tahun ini, tahun ajaran ini sudah menerima siswa. Kami menerima 71 anak, di mana sebagian tinggal di sini, sebagian dari orang sekitar. Jadi kita mixkan. Nah, sekolah ini kita coba bangun bersama guru-guru yang ada sekitar daerah ini, daerah Rendang. Jadi mereka banyak yang lulusan sarjana pendidikan dan sebagainya, sehingga mereka bisa mengabdi kan. Ada lulusan IHDN. Inilah kita mixkan dan mereka yang mengisi sistem pendidikannya. Saya minta tolong dengan teman yang kebetulan dia dosen
di bidang pendidikan untuk membantu mengkonsepkan konsep dari konsep pendidikan ini. itu ya. Sehingga ini berjalanlah dengan seperti sekarang. Dan tahun depan ini, bulan-bulan nanti ini kan sudah mulai angkatan kedua. Sudah mulai angkatan kedua. Tantangan berikutnya adalah kita harus menyiapkan asrama untuk mereka lebih banyak. Karena sekarang ini kami sudah ada 48 anak yang tinggal di asrama, baik putra maupun putri. Mereka tinggal di asrama, lalu baik yang putra saya taruh di beda tempat, putri di sini. Gitu. Nah, nanti kita harapkan dalam 3 angkatan berikutnya ini terus berkesinambungan kan gitu, sehingga mereka bisa bersekolah, tapi juga bisa bermain, tapi juga bisa berketerampilan. Sederhana saja. Sesederhana itu cita-citanya. Dan saya juga sangat menarik menyaksikan bahwa adanya kolaborasi dengan lingkungan sekitar. Seperti tadi yang saya lihat, anak-anak di Pasraman juga sedang melakukan kegiatan-kegiatan seperti melakukan cat prade untuk berbagai macam ornamen-ornamen Bali itu. Apakah itu kegiatan yang rutin dilakukan, Pak? Iya, jadi macam-macam. Jadi prinsipnya begini. Anak-anak ini kan tidak semua mampu secara intelektual. Tidak semua karena mungkin dari faktor waktu kecil, keluarga apa itu kan. Tidak semua mampu secara intelektual. Lalu kita coba bina mereka agar punya bekal. Maka yang kita tambahkan adalah keterampilan. Kadang-kadang membuat ingke, kemudian beternak, saya belikan kambing, saya belikan sapi untuk mereka belajar beternak. Kemarin nyoba jual lele dalam ember, gagal. Kita coba macam-macam kita latih. Pokoknya mana kira-kira yang bisa memberikan tambahan waktu biar mereka produktif. Cara mindset dia tuh ada harapan lah. Tamat SMA itu minimal saya bisa ada keterampilan apa yang bisa saya pakai kerja. Karena zaman sekarang kalau mereka nggak punya keterampilan kerja, kasihan masa depannya. Jadi kami dorong ke sana. Bertani juga nyayur, dibantu sama warga di sini gimana caranya. Karena kan sebagian anak nelayan. Oh, sebagian anak nelayan. Sebagian anak petani, sebagian anak nelayan. Jadi dengan berbagai kondisinya, jadi kita sesuaikan kan gitu. Nah, ini mereka kita atur juga bagaimana membagi waktu, bagaimana membagi kerja, siapa giliran piket, itu mereka kita suruh mereka mengatur sendiri, tapi kita dengan ngawasi. Itu kan melatih dia kan. Betul. Kalau biar nggak semua didikte, saya lebih pada aspek merangsang mereka biar punya inisiatif apa gitu. Dan ya syukur jadinya punya banyak anak. Iya, syukur, sangat patut disyukuri. Nah, kemudian mungkin ada pertanyaan di luar sana, adakah kriteria seorang GPS menerima anak-anak asuh atau seperti apa dengan kondisi-kondisi atau latar belakang tertentu, Pak? Iya, yang pasti tentu posisi pertama adalah mereka punya semangat sekolah. Yang kedua, mereka dalam kondisi yang tidak beruntung, baik karena ekonomi, karena faktor keluarga maupun karena faktor jarak. Karena banyak ternyata di Karangasem ini mereka ingin sekolah, tapi jarak sekolahnya jauh. Sangat jauh. Sehingga sehari-hari itu akan jadi beban berat. Nah, dengan pola boarding school dia tinggal langsung sekolah, dia kan lebih hemat. Jadi dia bisa tinggal di sini dan sebagainya. Dan tidak ada kriteria apapun yang terlalu berat. Yang penting dia mengikuti cara di sini, yaitu cara Hindu kan gitu. Dan kami sudah mendapat informasi kemarin juga ada rencana tahun ajaran ini sudah mulai dari luar Bali yang akan menitipkan anaknya dididik di sini. Tapi tetap konsep Hindu. Tetap dengan mengangkat konsep Hindu ya Pak? Iya, jadi ada dari Maluku, ada juga dari Kalimantan. Hindu, mereka umat Hindu juga. Umat Hindu juga? Umat-umat transmigrasi ya biasanya? Bukan. Bukan? Asli sana. Asli sana, namun Hindu? Iya. Sangat menarik sekali karena... Dari Tanimbarke dan Hindu Kaharingan. Kaharingan, oke. Ya. Dan sudah ada yang berkomunikasi dengan kami untuk tahun ajaran depan bisa nggak kami terbuka. Karena ini kan membangun Hindu dari mana-mana saja kan. Betul gitu. Sekali. Itu adalah cita-cita yang sangat mulia yang belum tentu semua orang bisa lakukan di Bali. Wah, semua bisa. Semua bisa ya. Kebetulan aja saya sangat positif sekali, Pak Pase. Nah, mungkin Pak, apa sih sebenarnya harapannya dari dibangunnya Pasraman ini ke depan gitu? Apalagi Pak Pase sendiri sudah memilih Karangasem sebagai wilayah pembangunan Pasraman. Nah, kemudian harapannya ke depan apakah di daerah-daerah lain juga ada yang terinspirasi untuk membangun hal-hal serupa seperti yang saya kira sekarang sudah mulai ya, sudah mulai tumbuh cukup banyak, termasuk di luar Bali pun cukup banyak tumbuh. Hanya mungkin kalau saya sih kemampuannya mungkin di satu tempat saja, tidak punya kemampuan seperti itu karena ini pun juga melelahkan juga kan. Karena kita tidak tahu juga besok seperti apa kondisi kita. Yang penting kita niatkan
selama kita bisa bantu mereka bisa sekolah, kita bantu mereka sekolah. Selama kita bisa bantu mereka berketerampilan, kita bantu. Hanya itu aja. Bagaimana nanti kita percayakan sama Tuhan yang memberikan jalan. Gitu. Jadi sederhana aja jalannya seperti itu. Dan saya pun tidak begitu hafal dengan seluruh anak-anak, karena yang banyak turun itu kan ada ketua yayasannya, dia ngecek ke rumah masing-masing dan sebagainya. Saya paling beberapa saja yang sempat saya datangi, karena saya kan Jakarta, lebih sering. Tapi kalau sudah dicek, kalau kondisi keluarganya apa, udah langsung kita terima. Yang penting mereka pertama semangat sekolah. Semangat niat karena belajarnya itu tinggi. Potensi utama tuh semangat dulu. Dengan semangat kita mudah membina mereka untuk serius sekolah untuk masa depannya. Nah di sini kita bangunkan sebuah keluarga dia. Biarpun dia dari Selat, dari Sidemen, dari Seraya, dari Abang, dari mana, di Kintamani ada. Jadi kita satukan mereka di sini menjadi sebuah keluarga. Karakter kekeluargaannya. Harus itu yang utama dibangun. Nah ini yang mumpung anak-anak juga sebenarnya gampang kita bina mereka, diarahkan dengan yang positif. Yang penting kita juga bisa memberi contoh kan gitu. Iya. Tentunya sangat menarik sekali untuk membahas tentang Pasraman ini bersama dengan Pak Pasek. Nah, belum lengkap rasanya Pak kalau membahas Pasraman tapi belum berkeliling nih Pak. Jadi kesannya kayak angan-angan aja gitu Pak. Iya, nanti saya akan keliling lah dengan segala ide-idenya. Termasuk yang belum terbangun kan. Iya, betul. Siapa tahu dengan disorot itu kemudian terjadi memunculkan berbagai macam keajaiban ya Pak ya. Ya tentu saja pemirsa, sekarang kita akan segera menyaksikan bersama saya dan Pak Pasek tentunya untuk menyaksikan bagaimana nih apa yang terjadi di sekeliling dari Pasraman ini. Apa aja nih yang ada. Tentunya yang menarik itu salah satunya adalah lapangan basketnya, keren banget. Masih rusak, mau diperbaiki. Iya, nggak apa-apa tapi masih keren untuk Pasraman ya. Baik, untuk itu ayo kita saksikan bersama. Setelah tadi saya berbincang panjang lebar tentang Pasraman Astika Dharma bersama pemiliknya Bapak Gede Pasek Suwardika, nampaknya kurang lengkap ya kalau kita tidak mengetahui apa saja nih fasilitas-fasilitas yang ada di Pasraman yang berlokasi di Dusun Pempatan, Desa Pempatan, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem. Untuk itu, yuk kita eksplor Pasraman yang luasnya 40 are ini. Karena sekolah ini juga merupakan resmian dari Kementerian Keagamaan ya Pak. Jadi apakah buku-buku di sini juga merupakan sumbangan dari Kementerian Agama? Iya, ada juga bantuan dari pemerintah, dari Dirjen Hindu khususnya. Tapi ada juga memang punya kita. Ada juga dulu saya waktu di Tablik Baliage, saya juga simpan. Jadi sangat menarik Pak. Menjahitan dan mentanding. Itu contoh buku yang mungkin bisa meningkatkan kreativitas. Ada Upanisa juga, ada Ramayana. Pokoknya kita gabung aja. Apapun buku, baik agama lain pun, kalau memang ada yang menyumbang pun kita akan terima kan sebagai perbandingan kan. Sebagai bahan pembelajaran. Tapi agama Hindu kita utamakan memang untuk sebagai bahan belajar. Hanya ini masih sangat sederhana. Nah, pemirsa Nirwana TV, sudah banyak sekali hal yang kita perbincangkan terkait dengan Pasraman yang berada di Rendang ini, tentunya dengan Pak Pasek tentunya.
dan juga sangat menarik untuk membicarakan bagaimana usaha Pak Pasek dalam mengembangkan dunia pendidikan tentunya ya Pak ya. Dan pastinya ini kita harapkan menjadi inspirasi bagi masyarakat Bali di luar sana untuk tetap bersemangat belajar dan tentunya membantu anak-anak yang memiliki semangat belajar tinggi. Saya Pustawarni dari Karangasem. Sampai jumpa. Om Santi 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 Om.